Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatarif Idarajat Adin, jurusan Ekonomi Syariah kelas A dengan NIM 2018 10510311035. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar keuangan internasional dengan mata kuliah Ekonomi Internasional. Mengapa perlu mempelajari keuangan internasional? Karena kondisi perekonomian dunia yang terintegrasi dan mengglobal. Liberalisasi perdagangan internasional yang mempengaruhi pola produksi dan konsumsi. Mempermudah investor untuk mendiversifikasikan portofolio investasi. Munculnya resiko kurs mata uang asing. Ketidaksempurnaan pasar dan perluasan kesempatan. Dari sini kita bisa mencontoh ekspansi bisnis oleh Gojek, yaitu dari ojek menuju ke finansial teknologi atau fintech. Gojek merupakan startup unicorn pertama di Indonesia sejak berdiri pada tahun 2010. Startup yang didirikan Nadiem Makarim ini terus berekspansi dari jasa penyediaan transportasi ke jasa keuangan. Pada Desember ini, Gojek mengakuisisi 3 perusahaan fintech dan berencana melebarkan sayap bisnis ke luar negeri. Bisa dilihat di sini perkembangan dari Gojek, perusahaan Gojek. Pasar keuangan internasional. Pasar uang internasional adalah fungsi pasar uang internasional adalah menghubungkan dana dari deposan kepada peminjam. Motif untuk menggunakan pasar keuangan internasional digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu investasi, menyalurkan kredit, dan motif meminjam. Pasar nilai tukar internasional, yaitu foreign exchange market, yaitu memfasilitasi perdagangan dan transaksi keuangan internasional. Pasar kredit internasional, yaitu pinjaman bagi perusahaan multinasional dalam bentuk mata uang dolar atau lainnya. Pasar obligasi internasional, yaitu obligasi internasional umumnya diklasifikasikan sebagai obligasi asing. Obligasi asing dijual oleh peminjam asing ke negara di mana obligasi ditempatkan pada beberapa kasus. Suatu perusahaan dapat menjual berbagai jenis obligasi di berbagai negara. Pasar modal internasional. Perusahaan multinasional biasanya memperoleh dana jangka panjang dengan mengeluarkan saham di negara asalnya. Namun, perusahaan multinasional juga dapat menarik dana dari investor asing dengan menjual saham di pasar internasional. Cara dan alat transaksi internasional. Yang pertama, letter of credit atau LC. Suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar tagihan yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Cash payment atau advance payment. Biasa dikenal pembayaran di muka. Dengan cara ini, importir membayar terlebih dahulu kepada eksportir melalui perintah transfer bank. Open account. Penjual terlebih dahulu melakukan pengiriman barang. Setelah itu, pembeli membayar melalui transfer bank ke rekening penjual. Commercial bills of exchange, biasa disebut wesel atau trade bills, merupakan surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa datang. Collection, merupakan cara pembayaran dengan menggunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Konsinyasi, merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Perbedaannya adalah mengenai waktu. Pada metode konsinyasi, pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.